Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran IPA kelas 9 bab hereditas manusia. Untuk materi pada pertemuan kali ini akan Ibu bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada hereditas. Di sini Ibu akan menjelaskan secara umum. Lalu ada gen dan kromosom. Ibu juga akan jelaskan secara singkat. Dan untuk materi yang ketiga yaitu persilangan monohibrid. Maka kita belajar bersama ya teman-teman. Sebelum mempelajari materi ini, Ibu akan memberikan sebuah foto di mana di foto tersebut banyak sekali orang. Dan Ibu ingin memberikan pertanyaan, apa perbedaan yang paling jelas dari foto tersebut? Pasti teman-teman di sini akan memberikan jawaban warna kulit dan warna rambut. Mengapa mereka mempunyai gen warna atau kulit berbeda? Atau mengapa ada berbagai macam ras di dunia ini? Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, maka kita akan membahas materi yang pertama, yaitu hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas adalah pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Induk di sini berarti ada betina dan ada jantan. Hereditas atau biasa kita sebut dengan pewarisan sifat pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel, atau biasa kita dengar Mendel ini sebagai bapak genetika. Beliau pertama kali melakukan percobaan pada tumbuhan kacang kapri atau Ercis, Pisum sativum. Pewarisan sifat bekerja melalui gen yang ada di kromosom. Kromosom itu sendiri dibagi ada 2, yaitu kromosom gonosom dan kromosom autosom. Kromosom gonosom merupakan kromosom seks yang berkaitan dengan penentuan jenis kelamin. Dibagi 2 jenis lagi, ada kromosom X dan kromosom Y. Untuk kromosom X untuk betina, sedangkan kromosom Y untuk jantan. Sedangkan jenis kromosom autosom merupakan kromosom tubuh yang berkaitan dengan aktivitas sel. Di sini Ibu memberikan gambar berupa di mana letak gen. Pertama, ada sel. Contohnya di sini Ibu sel hewan. Di dalam sel tentu terdapat macam-macam organel. Salah satu organelnya yaitu inti sel atau nukleus. Kemudian di dalam inti sel ini terdapat kromosom. Lalu di dalam kromosom terdapat lokus yang isinya merupakan gen atau DNA yang menentukan sifat yang akan mewariskan sifat. Next, karena tadi kita telah membahas sedikit tentang gen dan kromosom, maka untuk subbab materi kedua akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu gen dan kromosom. Untuk pertama, kita akan membahas kromosom terlebih dahulu. Apa itu kromosom?
Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa gen kepada keturunannya. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini Ibu memberikan foto kromosom homolog. Kenapa Ibu sebut kromosom homolog? Karena bentuk kromosom mereka sama. Kromosom memiliki dua komponen penting atau bagian penting. Yang pertama ada lengan yang isinya terdapat lokus-lokus, tempatnya gen, dan yang kedua ada sentromer. Untuk sel tubuh manusia normal terdiri dari 46 buah kromosom. Jadi, setiap makhluk hidup mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Contohnya, ayam 80 kromosom, kucing 78, katak 82 kromosom, dan lain-lain. Dan untuk yang selanjutnya, kita bahas gen. Apa itu gen? Gen adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya yang menentukan sifat tertentu atau ciri tertentu. Di sini Ibu memberikan gambar lagi lebih jelasnya di mana terdapat gen-gen. Yang gambarnya kuning, biru, itu merupakan tempat gen atau DNA. Jadi, mengapa keturunan atau anak dari induk itu mempunyai sifat yang sama? Misal, mempunyai hidung yang mancung. Kita lihat induknya atau orang tuanya. Ternyata menuruni sifat dari ayah. Rambutnya ikal. Ternyata mempunyai sifat gennya dari ibunya. Itulah yang menjadikan ciri tertentu, pembawa sifat tertentu dari induknya. Sebelum ke submateri ketiga, persilangan monohibrid, Ibu akan memberikan istilah-istilah dalam pewarisan sifat atau hereditas. Karena istilah-istilah di sini sangat berpengaruh terhadap pewarisan sifat. Maka dari itu, Ibu harap teman-teman untuk hafal mengenai istilah-istilah berikut. Yang pertama ada parental, dilambangkan dengan huruf P besar, yaitu induk jantan dan betina yang mengadakan persilangan. Yang kedua ada filial, dilambangkan dengan huruf F besar, yaitu individu hasil persilangan atau keturunannya atau anak dari induk yang melakukan persilangan. Selanjutnya ada gen dominan, gen yang mampu menutup sifat gen lain. Contohnya A besar. Maka gen dominan dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Gen dominan ini gen yang menang. Lalu ada gen resesif, gen yang ditutupi oleh sifat gen lain. Dilambangkan dengan huruf kecil. Lawannya gen dominan, maka gen resesif yaitu gen yang Selanjutnya ada gen intermediate, gen yang tidak saling menyalahkan, dilambangkan dengan huruf A besar dan A kecil, huruf kapital dan huruf kecil. Bisa juga gen intermediate ini disebut gen baru, sifat baru yang muncul di persilangan. Selanjutnya ada alel, gen-gen yang terletak pada kromosom homolog. Next, ada fenotip. Ingat, sifat-sifat yang tampak dari luar. Bisa kalian lihat, bisa kalian rasakan. Misalnya tinggi, pendek,
hitam, putih, manis, asam. Itu merupakan sifat-sifat yang tampak dari luar. Lalu ada genotip, sifat yang tidak tampak dari luar dan disimbolkan dengan huruf awal sifat-sifat yang diwakilkannya. Misal, M besar, diterjemahkan sebagai mangga manis. Lalu ada M kecil, dilambangkan dengan mangga asam. Selanjutnya ada homozigot, pasangan gen yang mempunyai alel yang sama. Contohnya A besar dengan A besar, B kecil dengan B kecil. Selanjutnya ada heterozigot, pasangan gen yang mempunyai alel yang berbeda, merupakan lawan dari homozigot. Contohnya ada alel huruf A besar dan alel huruf A kecil. M besar, M kecil, dan seterusnya. Yang terakhir, ada hibrid, hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat beda, di mana kita akan membahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Sebelumnya, untuk persilangan terdapat dua macam. Yang pertama, persilangan monohibrid, dan yang kedua, persilangan dihibrid. Untuk persilangan monohibrid, dibagi lagi menjadi dua. Ada persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas pertama persilangan monohibrid terlebih dahulu. Untuk persilangan dihibridnya di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk submateri ketiga, kita akan membahas persilangan monohibrid. Mungkin monohibrid di sini kata-kata atau kalimat baru yang didengar oleh kalian. Mari kita bahas, mari kita belajar bersama-sama. Persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid merupakan persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Ingat, satu sifat beda. Mono di sini artinya satu. Pada persilangan monohibrid, individu galur murni dihasilkan fenotip F1 atau keturunan pertama 100% seragam, di mana F2 memiliki jumlah genotip maksimal 4 variasi. Selanjutnya akan Ibu kasih contohnya. Ibu tadi sudah bahas, monohibrid itu dibagi dua, ada dominan dan intermediate. Untuk pertama, kita bahas monohibrid dominan, yaitu persilangan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang dominan. Contohnya, Ibu akan memberikan persilangan pada mawar merah dominan dilambangkan dengan M besar, dan mawar putih resesif. Ingat, resesif tadi dilambangkan dengan huruf kecil, maka M kecil. Menghasilkan keturunan pertama, mawar merah. Kemudian, keturunan pertama disilangkan sesamanya. Maka, buatlah persilangan dan tentukan hasilnya. Untuk menjawab soalnya, Ibu akan memberikan jawabannya. Ini merupakan cara di mana nanti kita akan mengetahui hasil persilangan monohibrid dominan. Pertama, kita tulis dulu P1 atau parental pertama. Di sini
betinanya mawar merah, M besar M besar. Disilangkan dengan jantan mawar mawar putih, M kecil. Maka kita cari G1. G di sini merupakan gamet. Mawar merah, gennya M besar. Maka gametnya M besar. Lalu mawar putih, gametnya M kecil. Bila M besar dan M kecil disilangkan, akan menghasilkan M1 keturunan pertama, M besar M kecil. Diterjemahkan merah. Mengapa? Karena di sini masih ada alel gen dominan M besar, maka dia kalah, tetap diterjemahkan merah. Di soalnya, F1 keturunan pertama disilangkan sesamanya, maka kalian tulis P2, parental kedua. Mawar merah dilambangkannya M besar M kecil, disilangkan dengan mawar merah M besar M kecil. Gametnya, karena ini gennya berbeda, maka gennya pun berbeda. M besar M kecil, M besar M kecil. Kita lihat ada kotak di sini atau papan catur untuk mengetahui berapa keturunan keduanya. Ditaruh yang sebelah kiri di atas nih M besar M kecil, lalu yang sebelah kanan di bawahnya gamet M besar M kecil. Lalu kita silangkan M besar, taruh di yang biru M besar, biru atas ya. Lalu kita M besar dengan M kecil, M besar M kecil. Kemudian ada M kecil disilangkan dengan M besar. Kalian jangan menulis M kecilnya dulu, tetap M besar, lalu M kecil. M kecil disilangkan dengan M kecil, M kecil. Maka ketika kita telah melakukan persilangan dengan papan catur ini, akan dihasilkan jawaban seperti ini. Kita lihat rasio genotip F2. Genotip. Lihat, di kotak yang berwarna biru dan merah muda ini, ada genotip apa saja. Ada M besar, M kecil, M kecil. Hitung ada berapa. M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, dan M kecil ada 1. Untuk fenotip F2, kita terjemahkan. Yang warna merah ada berapa? Ada 3. Sedangkan putihnya ada 1. Dari mana, Bu? Kita lihat di papan kotak yang berwarna biru dan merah muda. M besar, merah. M besar, M kecil, merah. M besar, M kecil, merah. Maka kita tulis merahnya ada 3. Sedangkan putih hanya 1. M kecil. Yang kedua, monohibrid intermediate, yaitu persilangan monohibrid dominan, tidak ada fenotipe yang terlihat berbeda. Sedangkan intermediate ada induk yang berbeda. Kita lihat contohnya. Terdapat persilangan pada bunga Mirabilis jalapa merah, dominan, dan Mirabilis jalapa putih, resesif, menghasilkan keturunan pertama berwarna merah muda. Tadi Ibu telah bilang, gen intermediate itu gen yang muncul atau baru muncul. Maka buatlah persilangan dan bagaimana hasil yang didapatkan. Untuk jawabannya, sama saja seperti dominan. Caranya sama, hanya saja ketika diterjemahkan M besar M kecil, keturunannya menghasilkan merah muda. Jika kita silangkan sesamanya, F1 keturunan pertama, maka menghasilkan keturunan F2 seperti ini.
hasil rasio genotip F2-nya sama. 1:2:1. M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Yang berbeda dari intermediate ini, rasio fenotipnya. Yang tadinya dominan merahnya ada 3, putihnya ada 1, kalau di intermediate, merahnya 1, merah mudanya 2, dan putihnya 1. Kita lihat ke papan caturnya. M besar, diterjemahkan menjadi merah, 1. M besar, M kecil di kotak biru, diterjemahkan sebagai merah muda. Dan M besar, M kecil di kotak merah muda juga diterjemahkan sebagai merah muda, sehingga warna merah muda atau gen merah muda ada 2, sedangkan putihnya hanya 1, M kecil. Kalian perhatikan soalnya untuk keturunan pertamanya menghasilkan sifat apa? Itulah pemaparan dari Ibu mengenai hereditas, kromosom, gen, dan persilangan monohibrid. Untuk pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu. Terima kasih telah melihat video pembelajaran Ibu, dan sampai jumpa di video pembelajaran kedua. Nanti Ibu akan membahas tentang persilangan dihibrid. Kalian juga jangan lupa untuk mampir di sosial media sekolah kita. Kalian bisa search di Instagramnya @asifakolbu74 ataupun Facebook SIT Asifa Kolbu. Sekali lagi, terima kasih telah melihat video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy semuanya.